Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Akbar Alfaini dengan nomor induk mahasiswa 185111888. PPT ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kualitas dan rekayasa nilai konstruksi. Pada bab ini berjudul aplikasi value engineering pada proyek pembangunan gedung yang ditempatkan studi kasus ini di Hotel Grand Banjarmasin. Sebelum masuk pembahasan, kita bahas dulu di awal. Pada saat ini Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan, sehingga pembangunan di segala bidang berjalan dengan segala dinamika tersendiri. Nah, tantangan ke depan dalam dunia usaha adalah diwajibkan setiap produk atau pelayanan jasa dapat mencapai standar yang baik, dengan dicapai melalui pembunuhan waktu yang cepat dan biaya yang rendah. Karena dasar tersebut, maka studi dengan menggunakan value engineering atau yang sering disebut rekayasa nilai adalah solusi yang baik. Karena dalam rekayasa nilai bertujuan sebagai upaya pemecahan masalah secara terstruktur dan kreatif. Nah, di bab pertama ini ada pendahuluan. Di pendahuluan ini terdapat latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan masalah. Yang pertama kita bahas latar belakang mengapa studi kasus ini dibuat, yaitu bertujuan untuk mendapatkan konsep perencanaan yang efisien dengan menerapkan value engineering dalam proses perencanaan awal. Maka diharapkan dapat diketahui komponen-komponen yang dapat menghasilkan proyek yang optimal. Nah, rumusan masalahnya ada 3, yaitu faktor-faktor apa saja yang dapat diefisienkan dalam sebuah proses value engineering. Dan yang kedua, item alternatif apa saja yang dapat dipilih sehingga diperoleh penggunaan secara optimal. Dan yang ketiga, apakah penerapan value engineering dapat meningkatkan efisiensi dalam pembangunan sebuah gedung? Nah, tujuannya yaitu mengetahui faktor-faktor yang dapat berperan secara signifikan dalam rangka mewujudkan efisiensi. Nah, yang kedua, mengetahui besarnya penghematan yang dilakukan bila menerapkan value engineering pada tahap perencanaan. Dan yang terakhir yaitu mengetahui apakah penerapan value engineering ini pada pembangunan hotel dapat meningkatkan efisiensi dari segi biaya dan waktu serta kualitas. Nah, manfaatnya ada 4, yaitu sebagai referensi dalam mengambil keputusan dalam pembangunan proyek sejenis agar dapat optimal. Nah, yang kedua yaitu memberikan alternatif solusi untuk pencapaian efisiensi dalam pembangunan gedung dengan konsep yang sejenis. Yang ketiga yaitu mengetahui komponen-komponen dalam pembangunan gedung dengan yang dapat dihemat sehingga dapat meningkatkan efisiensi. Dan yang terakhir sebagai pembelajaran bagi masyarakat awam tentang apa sih penerapan value engineering dapat diaplikasikan dalam segala bidang proyek. Nah, untuk metode-metodenya yaitu ada 2 jenis datanya, yaitu ada data primer dan data sekunder. Dan teknik pengumpulan datanya yaitu ada 3, yaitu dengan cara studi pusaka, observasi, dan wawancara. Nah, kalau di data primer kita membahas tentang RAB, kalau data sekunder yaitu meliputi daftar harga satuan dan bahan dan tenaga kerja. Nah, untuk teknik-tekniknya itu studi pusaka, yaitu untuk mencari data-data informasi yang relevan tentang landasan teori yang bersumber dari referensi. Jika observasi, yaitu kita pengamatan secara langsung ke objek. Misalnya kita studi kasus langsung ke Hotel Banjarmasin, dan wawancara kita mewawancarai memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Nah, untuk analisis data dalam penelitian ini, kita menggunakan tahapan yang ada pada studi value engineering. Nah, kita jelaskan pada slide selanjutnya. Yang pertama yaitu ada tahap prastudi. Nah, tahap ini adalah tahap awal studi value engineering, yaitu pengumpulan informasi yang diusahakan sebanyak mungkin mengenai desain perencanaan proyek, mulai dari data umum sehingga batasan desain yang ditetapkan dalam proyek tersebut menjadi jelas. Nah, apa saja sih tahap prastudi itu? Yang pertama ada pekerjaan fondasi. Nah, pada pekerjaan fondasi, itu pekerjaan yang sangat penting. Yang pertama kali dilakukan untuk membangun gedung. Nah, supaya gedung itu dapat berdiri dengan baik sesuai perencanaan. Nah, yang kedua yaitu ada pekerjaan struktur. Nah, pekerjaan struktur ini meliputi pemasangan rangka-rangka, pekerjaan pembuatan slup, kolom, balok,
dan beton struktur atap dan struktur atap. Yang ketiga arsitektur, yaitu arsitektur ini meliputi pekerjaan dinding, pekerjaan plafon, pekerjaan tampak bangunan, dan pemasangan keramik. Pekerjaan mekanikal yang keempat yaitu ada pekerjaan mekanikal dan elektrikal. Nah, di pekerjaan ini meliputi pekerjaan instalasi listrik seperti pekerjaan pembuatan penghawaan buatan, pekerjaan plumbing, kebakaran, instalasi lift, pekerjaan komunikasi, dan pekerjaan pemasangan kamera keamanan atau CCTV. Yang kelima yaitu ada pekerjaan interior design. Nah, pada interior design ini pekerjaan pembuatan seperti pintu dan jendela. Nah, yang keenam adalah sarana penunjang, yaitu pekerjaan ini pekerjaan pembuatan taman atau paving di sekitarnya, atau tempat parkir, atau fasilitas pegawai dan fasilitas umum lainnya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada tahap informasi. Nah, pada tahap ini kita diperlukan data untuk melengkapi informasi pada tahap selanjutnya. Biaya total proyek dapat kita lihat dalam tabel ini. Nah, yaitu biaya pekerjaan fondasi dengan biaya 724. Kita dapat lihat semuanya di tabel ini. Seperti pekerjaan fondasi berapa, pekerjaan struktur berapa, pekerjaan mechanical engineering sekian, pekerjaan interior sekian, pekerjaan landscape sekian, dan pekerjaan prasarana penunjang sekian dengan total sekian. Nah, dari tabel lihat sebelumnya, maka kita dapat olah dengan Pareto analisis, dapat dijelaskan dengan grafik. Nah, dengan mempertimbangkan waktu yang tersedia, maka studi value engineering dalam tesis ini hanya difokuskan kepada nilai persentase tinggi, yaitu mechanical engineering dengan persentase yang sangat tinggi. Nah, pekerjaan mekanikal atau elektrikal pada proyek pembangunan gedung ini terdiri dari beberapa bagian, seperti apa saja sih pekerjaannya, yaitu pekerjaan instalasi listrik dengan biaya berapa, pekerjaan penghawaan buatan dengan biaya sekian, pekerjaan plumbing dengan biaya sekian, pekerjaan lift dengan biaya sekian, pemadam kebakaran sekian, telepon sekian, dan pekerjaan CCTV dengan biaya sekian, dan totalnya sekian. Nah, rincian biaya tersebut dapat dikembangkan pada analisis biaya yang berikut ini. Misal, pekerjaan listrik dengan biaya sekian berapa persen, pekerjaan penghawaan buatan dengan biaya siswa itu berapa persen, pekerjaan plumbing dengan biaya sekian berapa persen, 10%, pekerjaan lift pekerjaan 12%, pekerjaan pemadam kebakaran 19,74%, pekerjaan telepon 4,09%, dan pekerjaan CCTV 0,63%. Nah, dari total biaya itu totalnya harus 100% dengan dibagi 7 ini, berapa pekerjaan apa saja yang dapat, yang kemungkinan tinggi ininya. Nah, pekerjaan tersebut dapat diselesaikan sebagai berikut. Nah, diagram Pareto ini pekerjaan mechanical engineering. Dari data tersebut baru kita buat diagram Pareto. Nah, selanjutnya yaitu ada tahap analisa fungsi. Nah, tahap ini diidentifikasikan dari kata kerja aktif dan kata benda. Identifikasi ini dilakukan secara acak dan selanjutnya dikelompokkan serta diidentifikasi masing-masing jenis. Dengan menggunakan standar ASTM uniformat, maka identifikasi fungsi sesuai dengan hasil tahap selanjutnya dapat ditunjukkan dengan tabel di bawah ini. Yang pertama yaitu ada tabel identifikasi fungsi aviasi, yaitu dengan mencakup energi supply, heat generating system, cooling generating system, distribution system, terminal, dan package unit, dan kontrol. Nah, pada tahap identifikasi fungsi aviasi ini, aktivitas untuk mendefinisikan fungsi pekerjaan aviasi sebagai fungsi dalam value engineering harus didefinisikan dengan dua kata, yang dimulai dari kata kerja dan diakhiri kata benda, seperti tabel di bawah ini. Nah, pekerjaan AC, misal definisi fungsinya. Kata kerjanya mengatur atau benda udara, fungsi primer.
Kata kerja mensirkulasi udara, kata benda yang udara, fungsi primer. Kata kerja yang menjaga, kata benda yang suhu udara, fungsinya primer. Nah, yang terakhir itu menjaga kelembapan, fungsinya sekunder. Nah, klasifikasi ini dilakukan terhadap seluruh elemen fungsi dari masing-masing fungsi yang ada, sehingga dapat diketahui dengan jelas klasifikasi fungsi yang ada pada item pekerjaan seperti tabel di bawah ini. Nah, misal fungsi utama, yaitu fungsi utama AC ini apa sih? Yaitu mengatur suhu dan mengatur sirkulasi udara. Nah, fungsi sekunder yang disyaratkan yaitu menjaga kelembapan, mengatur suhu udara. Dan fungsi sekunder yang terakhir yaitu menarik bentuknya, memuaskan pengguna, menjamin keandalan, dan menjamin kenyamanan. Nah, pada tahap pengembangan nilai ini digunakan analisis fast yang berguna untuk menggambarkan hubungan fungsi dalam sebuah proyek yang bertujuan untuk memudahkan pemahaman tentang kebenaran fungsi. Hubungan tersebut dapat dilihat dalam customer phase. Nah, diagramnya pada slide selanjutnya. Nah, yang selanjutnya ada tahap kreasi, yaitu kita setelah mengetahui fungsi dasar dan fungsi pendukung dari HVAC, maka hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam memberikan alternatif untuk item ini adalah biaya awal. Biaya yang dikeluarkan untuk pembelian bahan atau material dan pemasangan bahan itu termasuk biaya awal. Nah, jika biaya yang digunakan selama seumur hidup bangunan tersebut yaitu biaya operasional. Nah, jika biaya yang dibutuhkan untuk mengoperasikan sistem tersebut semakin sedikit konsumsi energi yang dikeluarkan, maka semakin baik itu biaya efisiensi energi. Nah, beberapa alternatif menggunakan teknik brainstorming yang dapat setelah mempertimbangkan beberapa pertimbangan, maka menggunakan AC split wall, dengan menggunakan teknologi inverter, dan yang terakhir menggunakan sistem AC tip VRV atau variable refrigerant valve. Nah, apa sih fungsi AC ini? Kita dapat melihat kenapa sih kita harus memasang AC ini dan alasannya mengapa. Nah, fungsi dasar mengatur fungsi dasarnya yaitu mengatur suhu udara. Mengapa? Untuk mengurangi panas. Nah, fungsi dasar yang kedua itu sirkulasi udara. Untuk mengapa? Untuk menjaga kelembapan. Nah, pekerjaan HVAC ini fungsi sekundernya itu menjaga kelembapan. Mengapa? Untuk mengurangi panas juga. Dan fungsi mengatur suhu udara. Mengapa sih untuk mengatur suhu udara? Yaitu untuk mengurangi panas. Dan fungsi pendukung dapat kita lihat untuk menarik pengguna dan menambah estetika. Mengapa sih kita harus menarik pengguna untuk menambah estetika? Nah, yang kedua yaitu untuk memuaskan pengguna itu sendiri supaya di ruangan itu tidak terasa tidak nyaman seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada tahap evaluasi. Nah, pada tahap ini analisa ini menggunakan tabel dengan mengalokasikan antara keuntungan dan kerugian yang didapat dalam kriteria yang didapat pada tahap sebelumnya, yaitu jika kita menggunakan AC split wall, yaitu keuntungannya yaitu mudah didapat di pasar, tapi biaya listriknya tinggi. Biaya perawatan murah, tapi jangkauan unitnya terbatas. Nah, harga unitnya pun beragam. Nah, jika kita menggunakan AC split wall dengan inverter, keuntungannya itu biaya listriknya hemat, kerugiannya harga unitnya yang mahal. Nah, biaya perawatan murah, tapi jangkauan unitnya terbatas dan mesin juga lebih awet keuntungannya. Jika kita menggunakan AC with VRV system, keuntungannya biaya listriknya hemat, harganya mahal. Jangkauan unitnya lebih jauh, tapi biaya aksesorisnya lebih mahal. Dan biaya keuntungan yang terakhir yaitu biaya perawatannya murah. Nah, yang selanjutnya yaitu ada analisis period comparison, yaitu PCA. Yaitu membahas tentang parameternya, yaitu biaya awal, potensi peningkatan biaya. Nah, pada analisis period comparison dilakukan pembagian poin dan matriks pembagian poin untuk masing-masing parameter. Nah, penentuan poin alokasi masing-masing parameter menggunakan survei kuesioner. Nah,
seperti yang kita dapat pada tabel di bawah ini. Seperti parameternya apa saja sih, yaitu biaya awal, potensi peningkatan biaya, potensi peningkatan mutu, biaya operasional, penghematan energi. Dan yang kedua, nah setelah dilakukan alokasi poin, maka dihitung maksimum poin dengan persamaan Pearl conversion. Nah, ini didapat dari kuesioner data-datanya, yaitu dengan menggunakan rumus ini. Nah, lalu dilakukan point sharing matrix sumber 1. Didapat nilai sekian dari point sharing. Dapat kita lihat pada tabel ini. Penggunaan matrik pembagian poin ini menggunakan skala kepentingan sebagai berikut. Yaitu besarnya 100% sampai 0%, jika sedang sampai 75% sampai 25%, jika kecil 60% sampai 40%, dan jika seimbang 50% 50%. Nah, hasil dari PCA atau period comparison adalah bobot untuk masing-masing parameter. Setelah bobot dari masing-masing parameter diketahui, maka dilanjutkan dengan analisis decision metric. Nah, analisis ini adalah sebuah metode yang berguna untuk mengambil keputusan yang dipengaruhi oleh beberapa parameter. Nah, penentuan peringkat ini adalah sebagai berikut. Nah, jika peringkat ambil bobot 5 itu luar biasa, jika 4 bagus, jika peringkat 3 cukup, peringkat 2 kurang, dan peringkat 1 yaitu buruk atau sangat kurang. Selanjutnya itu ada matriks keputusan. Dapat kita lihat untuk biaya awal yaitu dengan bobot 3,3%, ratingnya mendapat 5 ya, dengan nilai 16,6. Nah, untuk tabel rekap yaitu narasumber 1 dia menyetujui konverter 61,94%. Narasumber 2 menyetujui konverter juga 57,6%. Dengan narasumber 3 menyetujui konverter juga menuju VRV jika narasumber 3, yaitu dengan perolehan 52,36%, dan narasumber 4 memilih VRV dengan persenan 54%. Jadi dari tabel dari hasil wawancara dengan menggunakan period comparison analysis serta decision metric, maka didapatkan hasil bahwa penggunaan sistem penghawaan buatan dengan sistem variable refrigerated valve menjadi suatu solusi untuk efisiensi. Nah, kesimpulannya, berdasarkan analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan tahapan kerja yang ada dalam value engineering, maka dapat disimpulkan bahwa komponen pekerjaan dengan harga tertinggi dalam pembangunan gedung yang berfungsi sebagai hotel adalah pekerjaan mechanical engineering atau electrical, sehingga pekerjaan tersebut memiliki potensi penghematan cukup tinggi. Yang kedua yaitu penggunaan sistem penghawaan buatan dengan menggunakan sistem AC, sistem variable refrigerant valve, menghasilkan penghematan VRV, menghasilkan penghematan sebesar 10,80% dari siklus hidup yang dihitung dengan asumsi penggunaan selama 10 tahun. Dan yang ketiga yaitu penerapan sistem kerja dengan menggunakan value engineering dapat meningkatkan dalam efisiensi waktu serta kualitas, tetapi efisiensi biaya didapatkan tidak pada saat awal pembangunan, tetapi didapatkan pada saat diperhitungkan nilai manfaat di masa yang akan datang. Nah, saran-saran yang dapat terhadap penelitian ini yaitu penggunaan studi value engineering pada proyek bangunan gedung seharusnya dilihat dari segala aspek yang ada di bangunan tersebut, sehingga didapat nilai efisiensi yang menyeluruh. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya melakukan analisis sosial dan dampak lingkungan agar studi value engineering memperoleh hasil analisis yang lebih detail dan akurat yang akan berimplikasi terhadap keseluruhan pembangunan. Nah, penulis mendapatkan
sumber-sumber dari berikut ini. Terima kasih. Oke, sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.